Kan la matlubah itu kalimatnya adalah isim maf'ul. Fi'il madhinya qalaba itu mencari. Jadi dalam bahasa Sunda biasanya terjemah la matlubah ilallah itu ke ayat disupri ke ayat diteakan kecuali perintah Allah, kecuali aturan Allah. Di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu Rabban nas. Biasanya dijelaskan dengan akidah rububiyah. Akidah rububiyah itu wujud tidak bako. Kemudian ilahin nas. Allah itu sembahan manusia. Rabbin nas itu la mawjuda illallah. Ilahin nas itu la ma'buda illallah. Terus ayat selanjutnya malikin nas. Dalam surah An-Nas malikin nas itu maknanya pendek, Pak. Kalau di dalam surah Al-Fatihah maknanya panjang. Padahal arti terjemah sama, cara baca yang beda. Malikin nas, raja manusia. Maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat. Sama raja, tapi macamnya beda. Benar, jangan beda-beda gitu duka. Kita tidak tuna. Tapi ada qiraah yang lain yang membaca malikin nas, ada yang baca. Kita ada bagian dari qiraahnya. Kalau umumnya di kita itu yang dipakai tajwidnya itu adalah qiraah Imam Hafaz sama asli. Tapi banyak juga yang memakai qiraah. Nah, malikin nas di dalam surah An-Nas itu artinya raja manusia. Kalau raja kan identiknya dia punya aturan, punya undang-undang. Nah, itu diisyaratkan oleh Allah. Allah itu punya undang-undang. Undang-undang itu yang harus dijalankan oleh manusia. Posisi manusia sebagai pelaksana undang-undang Allah disebutnya khalifah. Di dalam surah Al-Baqarah di awal bagaimana dengan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah. Itu banyak pembahasannya, tapi sekilas ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau wa'id biasanya ditafsir seperti tafsir Jalalain, biasanya penjelasannya wadkur id qala rabbuka wadkur, ceritakanlah Muhammad cekurang bejakeun banjeun Muhammad nalika Allah qala rabbuka, nalika ngadau pangeran anjeun lil malaikati ka para malaikat ini jahilun fil ardi khalifah, kami rek ngajadikeun di bumi ieu khalifah. Khalifah itu kan harfiahnya pengganti. Malaikat qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat menjawab, sekurang mengapa engkau menjadikan di dunia ini ma yufsidu fiha, makhluk yang suka merusak,
Wa nahnu nusabbihu, padahal kami nusabbihu sok tasbih mensucikan, bihamdika dengan memuji Engkau, wa nuqaddisuka dan mensucikan Engkau. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebenarnya aing menawas zaman di mana naon, itu dong kumari kira-kira itulah bahasa orang. Itu kan sepakat di tiga agama besar, agama samawi, bahwa manusia pertama itu Adam. Soalnya Torah, dina Mazmur, dina Torah, Zabur, Injil, sepakat Quran, sepakat bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah itu Adam. Adam berbuat kesalahan, katanya kemudian dimutasi ke dunia ini. Tetapi kan ada seorang ilmuwan, di antaranya teori Darwin, yang mengatakan bahwa manusia itu asalnya bukan manusia, tapi walaupun itu cuma teori, belum menjadi ilmu, tapi dipercaya. Kemudian ditemukan di Indonesia yang pernah terjadi, ditemukan fosil-fosil tangkorak-tangkorak jelema ukuran gede letih dari umur itu puluhan ribu tahun. Padahal menurut Injil itu Nabi Musa itu Nabi Ibrahim itu sekitar 2000 Masehi dan 2000 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Nabi Adam waktu pertama menginjakkan kaki di planet bumi ini sekitar 6000 tahun sebelum Masehi. Lamun eta dongeng bener, berarti mimiti aya jelema di dunia teh karek sabaraha tahun. 6000 sebelum Masehi, 2000, 8000 tahun baru ada manusia. Tetapi ayat tadi menjelaskan di antaranya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan menjadikan di dunia ini khalifah, pengganti. Pengganti apa? Ada yang menafsirkan, ulama tafsir, pengganti spesies manusia yang telah ada dan kemudian punah, lalu diganti dengan spesies manusia yang baru. Jadi memang Nabi Adam ayat panggilan manusia ngandes punah. Dari mana? Eta malaikat naon? Qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha. Panjawab malaikat, kunaon Gusti? Gusti ngajantenkeun di bumi teh makhluk manusia anu mayusidu fiha, anu sok ngarusak. Malaikat apa arti mana? Lamun Gusti Allah caterna nyieun manusia. Oke, si perintahnya mengkadinya. Jadi memang Adam teh dunia teh kosong, tapi baheula fungsi aya spesies manusia. Bari manusia teh di baheula oke, pagaweana teh sok ruksakeun. Mayusidu fiha wa yasfiku bima, sok saling paehan macorkeun geuning saling bunuh. Padahal nanti Adam tak can dinama. Dan candida malah cerita informasi kita malah terus kita suruh apa ini tadinya itu dari timah bengkok. Allah raja manusia. Setiap raja punya undang-undang. Allah punya undang-undang. Pelaksana undang-undang di dunia ini adalah manusia, karena manusia itu khalifah. Penjelasan Pak Munbe yang baru disampaikan bahwa Allah itu adalah sebuah pendapat ahli tafsir, Pak. Kalau faktanya tidak tahu seperti itu, tidak, karena tidak ada hadis yang memperkuat, itu hanya karena berdasarkan teks ayat, pemikiran saja, jadi tidak termasuk rukun iman. Cuma yang diberitakan Allah dan disepakati bahwa manusia pertama itu Adam. Maksudnya asal cikal bakal manusia yang ada sekarang itu adalah Nabi Adam. Nabi
Adam Baranahan di rumah Buki Areda Buki Kamasa Nabi Nuh gitu ya. Kemudian nanti belum ada poin besar yang diselamatkan hanya 80 orang soleh. Nu sejet pae. Jadi nu hirup ayeuna teh sabenerna turunan jelema-jelema soleh teh zaman dulu. Nah ada jelema anak aja geus aya kurang laboknya geus wae. Gitu di dunia. Nah, khalifah itu adalah pelaksana undang-undang Allah. Ketika sebuah komunitas manusia yang paling besar sekarang komunitas Indonesia itu kan organisasi sebuah komunitas itu disebut negara. Paling kecil adalah keluarga. Ketika sebuah komunitas organisasi sebuah komunitas manusia itu ada yang berjuang dengan dasar tatbiqus syariah, mendirikan undang-undang Allah yang jadi dasar pijakan. Nah, di sana pemerintah tersebut berhak disebut ulil amri. Ketika menjadi ulil amri, maka atiullah wa atimur rasulah wa ulil amri. Jadi dasarnya tatbiqus syariah, karena manusia itu sebagai pengganti pelaksana hukum Allah. Kalau sekarang di kita mah kan bukan seperti itu posisinya, Pak. Kata Allah sholat wajib. Siapa yang menegakkan hukum wajib itu? Kan tidak ada. Masing-masing, kan yang namanya wajib. Contoh wajib pajak lah kalau di negara. Wajib pajak. Kalau membayar aman. Kalau tidak membayar, sok bapak 1 tahun itu bayar pajak. Ayat tindakan tidak? Ayat. Kalau suruh PRT, kurang tekan pajak. Lurah, camatnya dari kecamatan. Kalau bisa kalau ini ayam bayar pajak dibawa ke polisi, itu penegak. Cara mentesyarat ayana, syarat wajib. Ayat ketindakan juga di PRT. Benar antara salah wah. Anak RT sudah teruskan salah pun gitu. Barang-barang RT lah. Ustaz meluruskan utara salah, nanya kadang-kadang sok salah terima. Campur deh Ustaz masing-masing kan hidup mengalami bentuk cara kebantu orang yang kita ke masjid gitu. Begitu ya, masing-masing. Pulang kita sadar masing-masing Ustaz bahaya waktu. Kumalam Ustaz nanti balas. Ayo masing-masing. Tok mana kayak mana mau mandi sorangan cuma begitu. Mau mengurus masyarakat pun bisa kemudian pemajikan bawah ini datang ke Ustaz budaya mulai bakal maji. Oh betul pemajikan anu nyebut masing-masing dia ya pada bedakan salam aja terus kawan masing-masing mandikan sorangan mandikan mayat di lolok kapal nih Pak. Anak-anak kreatif, sama dia bayi bapak, tarik ke mobil, kayak bapak mana? Steam. Ulah mungkin tapi memang itu ayah oke di beberapa organisasi yang bantu itu ngajak sifatnya ngajak jamaah terus. Ini ada seperti masih dengan Erong ya. Kamu lagi Pak, kan ini. Singkuring sepinggang atau ayah dokter main bola udah korak dipanggil pementahan ceramah di odang kaum lima monang lain monang marhaban lain monang tahlil monang sholat. Nah memang sholat wajib urang mah norak sekurang dari salah segala ibadah. Justru seharusnya seperti saya bilang katakan keadilanan bukan ini contoh. Ketika 5 menit atau setengah jam, sekarang 5 menit katanya 5 menit sebelum waktu sholat itu toko tutup Pak. Walaupun dalam skala kata kecil ya, Mekah Madinah. Dari lihat mantel itu Mekah Madinah. Kalau ada yang buka saja itu pasti masalah. Kenapa? Karena ini waktu sholat. Waktu semua manusia menundukkan diri menyembah Tuhan, menyembah Allah.
salat wajib cek Allah lain cek RT wajib cek Gusti Allah. Nah, maka dalam urusan agama seorang mukmin harus bertauhid dalam ketaatan la matluba illallah dalam pelaksanaan beragama. Moal aya nu ditaati kecuali undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Urusan agama aya urusan agama mah saur Allah ge wasyawirhum bil amr. Urusan lain agama sok musyawarah kumaha kenahna. Kumaha situasi tuntutan diri kondisi kumaha. Ieu masalah lampu merah kumaha ya? Sabaraha menit lampu hijau, sabaraha menit lampu nyaman cenah dina Quran hadis ada pamami di kota oke. Kalau mana yang masalah aja di perumahannya sudah tanyakan ke Ustaz dan di kitab naon apa pamami asli eta. Naon sababna lain urusan agama. Lamun dina urusan agama payahna lamun urang hoyong teu kaasup musyrik, teu kaasup zalim, teu kaasup kafir, wayahna kudu murni kataatan teh hukul ka Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah itu kan fa ulaika humud dhalimun humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan menghukumi sesuatu yang diatur oleh Allah dalam agama, maka dia adalah orang yang zalim kafir. Kalau artinya kita secara pemahaman hukum. Jadi artilah matluba ilallah tidak ada yang ditaati kecuali aturan Allah tapi dalam beragama. Nu kadua maknana anu di jero pakeun ieu mah. Tapi simpuleun ge anu digana sadaya ese. Sulit ngalaksanakeun teu aya nu dipilari, teu aya nu diteangan amin aturan Allah. Aya kalimat teu aya nu ditaati. Aya ngaran manahan kahaya, ngan naakan aturan. Nyana manahan kahaya, Pak. Hayang buka, hayang senang, hayang naon bebas. Tapi dinanyanan eta nu ditaati aturan Allah. Hayang usaha, hayang beunang, rek ngarentenkeun datang we Quran jeung hadis nyaram wala taqulu riba kitu nya rekor ulah cenah ka dieu mah nu hayang macul ieu biar buru-buru alus supaya buru-buru paling kecu borobok zuhur cek Quran cek hadis kudu salat tadi namanya nu tadi kaji mana anu aya nama teu aya nu disupri teu aya nu diteangan angin perintah Allah. Maksudna kumaha? Lampah manusia itu moal kaluar dina kitab wani. Pan aturan Allah teh dua, kitab taklif satu ya, dua kitab wani. Kitab taklif itu perintah atau larangan, itu kitab taklif. Jumlah ini boleh, ini harus. Kalau kitab wani itu teknis. Teknisnya apa? Isinya 5, tadi halal haram, tuntutan, perintah atau larangan. Kitab taklif. Aya nomor 5. Jumnisna. Isinya 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu kitab taklif. Wajib, ya isinya perintah dan larangan ke wajib, perintah masuknya sunat, perintah kene, mubah boleh, makruh itu semi haram, kan gitu. Terus haram perintah itu kita taklif. Kita bagi teknis dari 5 ini, syarat, sah, kan? Kan sholat wajib, kita taklifnya wajib, sholat fardu itu. Nah teknisnya kumaha? Ada syarat sah sholat, kan gitu. Ada apa istilahnya rukun sholatnya, syarat, sah, pasif, mani, batal. Itu apa? Kitab taklif. Nah, aturan Allah jelema moal kaluar tina kitab taklif panjeukeunna urang.
bisa satu saat kita berada dalam situasi melaksanakan wajib atau mengerjakan sesuatu yang wajib seperti sekarang ini kita sedang berada di jalan Allah, sedang berada di jalan Allah, sedang melaksanakan, sedang menggerbincak wajib berarti Pak ya, gerbincak wajib. Tangke beres wajib, ngaji beres, eta teh mau keluar di lima, nah harek tina wajib, nah harek kana wajib deui, nah harek turun kana sunat, nah harek cicing dina mubah, atau harek disoredan kana makruh jeung haram. Dikapilih. Bapak bobo di bumi disiplin beting itu mubah. Jelema moal dikajar ku sare moal disiksa ku sare Pak, kecuali lebih kaitkeun dengan ibadah. Nah, beda di judul teman. Bobo bukan bobo mubah ya. Bukan bobo ngadoa. Alhamdulillahilladzi ahyana pindah posisi tina mubah kana sunat sabab urang ngadoa. Tuluy kacai wudu rek salat naon tah wajib mubah pindah kana sunat pindah kana wajib wudu tos wudu tuluy salat subuh cicing dina wajib geus wudu beres wudu koreng ka jalan naon ye rek jalan-jalan refreshing mubah mana refreshing aya disebut jadi ganjaran mana kudu aya parentahna aya di jalan mau bujur berarti kesembilan artinya mubahnya lain karena surat lain karena wajib karena naon karena haram ya Pak omong dituturkan Pak dan melepas masuk aktivitas manusia itu tidak lepas dari itu wajib sunat mubah makruh haram lamat lubah illallah lain ngadalilan amal istilah lain ngadalilan amal